ditutup dengan pernyataan dalam firman Allah, innama yatadzakkaru ulul albab. Sesungguhnya orang-orang yang merasakan kenyamanan, ketenangan dan ketentraman kehidupan, orang yang berzikir kepada Allah, yaitu orang yang betul-betul memiliki iman yang sempurna, dia memiliki ilmu yang sempurna yang disebut oleh Allah dengan ulul albab. Para jamaah rahimakumullah, inilah yang kedua yang diajarkan oleh Allah kepada kita, bahwa jika kita ingin meraih kemuliaan kehidupan, selain pertama kita betul-betul mengerti dan menyadari betapa penting dan berharganya rukuk dan sujud kepada Allah, maka yang kedua adalah bisa menikmati dan merasakan betapa berbahagianya kita dimuliakan oleh Allah dengan syariat yang namanya Siyamur Ramadan, sehingga tidak berlebihan pada perintah Ramadan menjalankan ibadah siam ini, maka ditutup dengan pernyataan la'allakum tattaqun. Allah menaruh harapan besar supaya kita betul-betul hidup dalam kemuliaan, mendapatkan keberuntungan dan kebahagiaan, yaitu orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seiring dengan itu, tentu kita bisa mengerti ketika syariat Siyamur Ramadan langsung Allah rangkai dengan petunjuk yang diberikan oleh Allah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah menurunkan permulaan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia. Al-Qur'an itu kebenaran yang dijelaskan oleh Allah dengan wa bayyinati minal huda, keterangan-keterangan dari petunjuk yang diberikan oleh Allah, sekaligus wal furqan, yaitu menjadi buffer stat, batas penyangga yang membedakan antara orang yang hidup dalam kemuliaan menjadi orang yang bertakwa kepada Allah dan orang yang hidup dalam kehinaan. Inilah yang ditunjukkan oleh Allah kepada kita. Sayangnya para jamaah rahimakumullah, Allah juga ingatkan kepada kita. Panjenengan pirsani di Quran surat ke-35. Surat ke-35 itu surat Fatir. Ayatnya ayat 32. Di surat Fatir ayat 32 itu Allah jelaskan, summa awrasnal kitabal ladzi nastafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairat biidznillah. Ada tiga golongan, ada tiga kelompok manusia ketika Allah sayang kepadanya, diberikan petunjuk kebenaran dari Allah Al-Quran. Sayangnya tidak semua manusia mensyukuri karunia berharga, kenikmatan yang diberikan oleh Allah dengan diberikan Al-Quran. Sehingga di surat Fatir surat ke-35 ayat 32 itu digolongkan ada tiga kelompok. Kelompok pertama disebut dengan zalimun li nafsi. Kelompok kedua disebut dengan muqtasid. Kelompok ketiga disebut dengan sabiqum bil khairat biidznillah. Kelompok yang pertama, orang-orang yang diingatkan oleh Allah menjadi orang yang zalim, sungguh merugi. Dia hidup semau-maunya, memperturutkan syahwatnya, tidak mau mengikuti petunjuk yang diberikan oleh Allah. Dia orang yang menganiaya diri mereka sendiri. Sudah diberi petunjuk, tidak mau mengambil petunjuk. Sudah diberi petunjuk menuju jalan kemuliaan, hudan lil muttaqin, tapi dia tidak mau mengambil petunjuk yang diberikan oleh Allah. Inilah orang yang zalim. Orang zalimul li nafsi ini sama saja, tidak ada beda apakah Rajab, apakah Sya'ban atau Ramadan. Dosa dan maksiat tetap dijalankan sementara Allah memberikan bentangan kesempatan kehidupan.
Ada yang disebut kelompok muktasid. Muktasid ini transaksional. Semua perintah Allah, syariat ibadah yang diberikan oleh Allah tidak serta-merta dijawab dengan ketaatan, tapi ditimbang-timbang dalam ukuran keuntungan yang hanya bersifat dunia. Inilah orang-orang muktasid. Apa orang yang sabiqum bil khairat? Kelompok yang tertinggi adalah kelompok yang mengedepankan ketaatan dan kepatuhan kepada Allah, sebab yakin dengan setiap janji demi janji yang diberikan oleh Allah. Ibadah yang kita jalankan sesungguhnya, sungguh itu semua kembalinya adalah untuk kebahagiaan kehidupan kita. Para jamaah, inilah kemuliaan yang kedua yang hendaknya kita capai ketika kita diberikan oleh Allah kesempatan di bulan Ramadan. Kita semakin cinta, semakin dekat kepada Allah, semakin menyadari ada kekayaan berharga yang diberikan oleh Allah, jauh melebihi sebongkah batu permata yang harganya miliaran, bahkan jauh lebih berharga dibanding dunia seisinya. Dua dunia sekalipun tidak sebanding dengan betapa nikmatnya kita mengikuti kebenaran petunjuk yang diberikan oleh Allah. Tidak ada yang melebihi kenikmatan dan kebahagiaan kecuali kita hidup dengan benar, teratur, penuh ketaatan dalam apa kebenaran yang sudah diturunkan oleh Allah. Yang ketiga, para jamaah rahimakumullah, jalan kemuliaan yang diberikan oleh Allah nampak tilas dari tahun kedua Hijriah, saat puasa pertama kali, hari-hari pertama ketika kita menjalani puasa, turun Al-Quran surat ke-8, surat Al-Anfal, ayatnya ayat 65. Di ayat ini Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nabiyyu harridil mu'minina 'alal qital iyyakum minkum isruna sabiruna yaghlibu mi'atain. Di ayat ini Allah tegaskan tentang apa? Bahwa hidupnya orang yang beriman, lebih-lebih hidupnya orang yang bertakwa kepada Allah, orang yang hidup dalam kemuliaan, maka dia tidak pernah main-main, dia tidak pernah asal jadi, dia mengambil peran dan bagian dalam hidup ini untuk bersungguh-sungguh, untuk berjuang, untuk berjihad di jalan Allah dengan penuh kesabaran. Tidak ada dalil dan alasan karena puasa kemudian kita hidup dengan bermalas-malasan. Tidak ada dalil dan alasan karena puasa kemudian yang muncul adalah kelemahan dan ketidakberdayaan. Tidak ada dalil bahwa dengan puasa kemudian menurunnya etos kerja, menurunnya produktivitas. Tapi justru ketika syariat puasa dijalankan, betul-betul menjadikan kita hidup yang sehat, betul-betul menjadikan kita hidup yang bermakna dan berharga. Justru ketika puasa Allah tampilkan dalam lembaran-lembaran sejarah kemenangan dan kesuksesan. Contoh, ketika puasa pertama kali di tahun kedua Hijriah, tidak ada pilihan lain kecuali kita diperintah untuk berjihad, berjuang. Umat Islam yang jumlahnya sangat terbatas, kurang dari 300, sementara orang-orang yang kejam, yang keji, orang-orang kafir Quraisy yang selama ini dengan biadab menyakiti umat Islam, jumlahnya sedemikian besar, lebih dari 1000. Tapi seperti yang disampaikan di ayat ini, surat ke-8 surat Al-Anfal ayat yang ke-65, digambarkan oleh Allah kualitas orang yang beriman menjadi kata kunci kemenangan, sehingga perang Badar umat Islam mendapatkan kemenangan gilang gemilang. Sama seperti kita, Allah anugerahkan kemenangan bagi bangsa Indonesia justru di bulan Ramadan. 17 Agustus tahun 45 itu adalah hari Jumat di bulan Ramadan, tepatnya tanggal 9 Ramadan.
Dan di lembaran-lembaran peradaban Allah tunjukkan kepada kita kemenangan itu dihadirkan oleh Allah justru pada saat bulan Ramadan. Inilah jalan kemuliaan yang ketiga, yaitu Allah didik dan Allah ajarkan kepada kita untuk apa? Untuk hidup dengan kualitas yang terbaik, yaitu mengambil peran dan bagian dalam dakwah dan perjuangan. Yang keempat, para jamaah rahimakumullah, jalan kemuliaan belajar dari tahun kedua Hijriah itu adalah tanggal 17 Ramadan. Di tahun kedua Hijriah itu Allah turunkan Al-Quran surat ke-9, surat At-Taubah, ayatnya ayat 103. Kut min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Allah menganugerahkan kemuliaan kepada kita dengan Allah memberikan syariat zakat. Kekayaan kita yang sesungguhnya bukan apa yang kita hitung-hitung dan kita kumpulkan, tapi kekayaan kita yang sesungguhnya adalah apa yang kita belanjakan di jalan Allah. Dan itu menjadi kata kunci kemuliaan dan kebahagiaan, sebab tidak ada yang cek kosong. Semua akan terawat, teratur, terekap, tercatat secara rapi di sisi Allah, menjadi investasi kekayaan dan kebahagiaan kita di akhirat. Hidup di dunia ini singkat, hanya lebih kurang 63 tahun. Maka kenapa yang hanya untuk sekedar 63 tahun kita capek-capek memperkaya diri, rumah kita megah, mewah, tidak ada yang salah, nilai investnya sekian triliun. Tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah kita juga mempersiapkan rumah mewah kita di akhirat? Mobil yang kita miliki dan segala perabot kehidupan di dunia yang hanya untuk 63 tahun kita berpayah-payah, tidak ada yang salah. Tetapi pertanyaannya, apakah kita juga mempersiapkan semua itu ketika kita kembali kepada Allah? Maka Allah didik, Allah ajarkan untuk kita mencintai itu semua dengan cara apa? Kita diajarkan oleh Allah untuk berzakat, untuk bersedekah, untuk memberi dan berbagi, untuk memberikan kontribusi terbaik dari apa yang diberikan oleh Allah. Kita menjadi keran kebahagiaan bagi orang lain. Ketika kita kaya, diberikan oleh Allah segalanya, dan kemudian kita tanpa ragu mengembalikan sebagiannya di jalan Allah, yakin dan percaya, saudara-saudara, kita semua sedang dipilih oleh Allah untuk dibahagiakan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan umur kita ini barokah, harta kita barokah. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kemudahan-kemudahan dalam setiap urusan kita. Allah mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Allah bimbing hidup kita, diberikan oleh Allah hikmah ilmu yang bermanfaat, yang dengan ilmu itu menyelamatkan kita dari segala bentuk jalan kehinaan, segala dosa, dan kita dipilihkan oleh Allah hidup dalam derajat kemuliaan, menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Keluarga kita dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah. Pasangan kita, anak dan keturunan kita dijaga dan dilindungi oleh Allah. Mudah-mudahan cita-cita kemuliaan anak keturunan kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijadikan kita semua ahli ilmu, ahli ibadah, ahli berbuat kebaikan, ahli Al-Quran, dan masa depan kita, masa depan yang penuh keberuntungan dan kebahagiaan dunia sampai dengan di akhirat. Para jamaah, inilah yang dapat saya sampaikan di kesempatan yang berbahagia ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita tutup dengan menundukkan hati kita. Kita baca doa Sayyidul Istighfar, mohon ampun kepada Allah atas segala dosa dan kesalahan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis aslih li sa'ni kullahu wa la taqilni ila nafsi tarfata aini. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad
wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan birrizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.